Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan kelompok 3A. Sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di Zoom pada hari ini dalam rangka sharing session sesama rekan CPNS berkaitan dengan perwujudan smart governance beserta contoh isu atau kasus dan penerapannya di instansi atau perangkat daerah. Pada kesempatan ini, kita akan lebih ke sharing ya, teman-teman, terkait contoh isu positif dan isu negatif terkait smart governance dan penerapan kasusnya untuk di unit kerja masing-masing. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Izin perkenalkan diri, saya Fani Oktapiani Windira dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan NDH 17. Ya, selanjutnya perkenalkan nama saya Wulan Purnamasari dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di unit organisasi bersifat khusus RSUD Kulon sebagai dokter ahli pertama dokter umum, nomor NDH-nya 03. Izin memperkenalkan diri ya Kang Teteh, saya Rian Arifi Bisono, dengan NDH 06, saya bertugas di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai auditor ahli pertama. Saya Novia Eka Safitri dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang UPTD 1 dengan NDH 26. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faid Haidar Mujahid dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dengan jabatan pengendali organisme pengganggu tumbuhan dengan NDH yaitu 36. Baik, terima kasih Akang Teteh. Isu smart governance ini berkaitan erat dengan prinsip manajemen ASN dan konsep smart ASN karena penerapan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, transparansi, dan akuntabilitas memerlukan dukungan ASN yang dikelola secara profesional melalui sistem merit, pengembangan kompetensi, serta penilaian kinerja yang objektif. Manajemen ASN memastikan rekrutmen, pembinaan, dan promosi berbasis kompetensi sehingga melahirkan smart ASN yang melek digital, adaptif, berintegritas, dan mampu mengoptimalkan inovasi teknologi untuk mendukung implementasi smart governance secara efektif di lapangan. Baik, pada kesempatan sharing hari ini terdapat dua isu yang akan dibahas oleh kita, yaitu isu positif dan isu negatif terkait perwujudan smart governance. Untuk isu positif ini kami akan membahas terkait keberhasilan aplikasi e-Samsat Jawa Barat dalam mempermudah pelayanan pembayaran pajak kendaraan tanpa antri, di mana aplikasi ini merupakan program digitalisasi yang dibuat oleh Bapenda Jabar yang bekerja sama dengan Polda Jabar dan PT Jasara Harja. Baik, Akang Teteh terkait isu tersebut, apakah ada yang ingin menanggapi dan lalu kira-kira apa saja kunci keberhasilan dari implementasi ISAMSA tersebut? Silakan Akang Teteh. Baik, Tiffany, izin menanggapi terkait isu tersebut ya. Jadi sistem e-Samsat Jabar ini menurut saya layak mendapatkan apresiasi besar dari masyarakat ya, karena inovasinya ini bukan hanya mempermudah warga untuk membayar pajak kendaraan tanpa harus mengantri, tapi juga menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adaptif sehingga perkembangan mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini bisa menjadi contoh nyata transformasi birokrasi digital yang sukses dan bisa menjadi model bagi instansi ataupun perangkat daerah lain untuk meningkatkan pelayanan publik yang berbasis teknologi. Gitu, Tevani. Baik, mungkin dari Akang Teteh ada yang mau menambahkan lagi? Silakan. Mungkin dari saya izin, Stefani, saya ingin menyampaikan kunci keberhasilan dari sistem e-Samsat ini. Kunci keberhasilan menerapkan e-Samsat Jawa Barat terletak pada integrasi teknologi yang andal, kolaborasi lintas instansi seperti antara Bapenda, kepolisian, jasa raharja, dan perbankan, serta kemudahan akses layanan bagi masyarakat melalui kanal digital. Dari sisi manajemen ASN, keberhasilan ini didukung oleh penerapan merit system untuk menempatkan pegawai yang kompeten di bidang pelayanan dan teknologi, pelatihan berkelanjutan, serta pengawasan berbasis indikator kinerja yang jelas. Sementara itu,
Peran Smart ASN sangat krusial karena mereka yang mengelola web atau aplikasi tersebut harus tentunya melek digital, adaptif terhadap inovasi layanan, berorientasi pada kepuasan publik, dan mampu menjaga integritas dalam pengolahan data maupun transaksi. Nah, sinergi ketiga aspek ini memastikan bahwa Samsat ini berjalan dengan efektif, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat. Seperti itu, Teh. Baik, menurut Kang Fayat sendiri, bagaimana cara mengadaptasi dan menularkan keberhasilan Isamsat ini di instansi Kang Fayat? Ya, jadi saya melihat bahwa keberhasilan dari instansi Bapenda ini dalam program Isamsat menuntut agar prinsip digitalisasi ini dapat diterapkan juga di BPTPH, yaitu dengan mengedepankan integrasi sistem lintas unit kerja untuk mempercepat proses dan menghindari tumpang tindih data seperti yang dilakukan Isamsat yang menghubungkan berbagai instansi terkait. Nah, selain itu, kemudahan akses layanan secara daring bagi petani dan penyuluh perlu diprioritaskan agar layanan pengamatan dan pengendalian OPT ini bisa lebih responsif ke depannya. Transparansi data dan proses, serta monitoring real time melalui dashboard yang mudah dipantau menjadi kunci peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap instansi saya. Prinsip efisiensi birokrasi lewat otomatisasi, keamanan data yang ketat, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pelaporan dan pengawasan juga harus diimplementasikan, mengikuti jejak sukses Esamsat yang sudah menyediakan layanan yang cepat, transparan, dan terpercaya. Nah, dalam mengadopsi keberhasilan S1 tersebut, dapat dilakukan dengan implementasi integrasi data lintas unit kerja dan digitalisasi layanan yang memudahkan akses serta meningkatkan transparansi. Mengadaptasi sistem berarti menyesuaikan fitur digital seperti pelaporan OPT, organisasi tumbuhan, data sebaran hama, dan dashboard monitoring progres pengendalian sesuai kebutuhan teknis dan operasional balai. Nah, untuk menularkan keberhasilan, diperlukan Demplot Project sebagai model pelatihan literasi digital bagi para ASN, terutama para POPT, membentukkan komunitas praktik dan untuk berbagi pengalaman, serta publikasi hasilnya secara terbuka untuk mendorong partisipasi dan akuntabilitas. Nah, pendekatan ini selaras dengan prinsip smart governance yang menekankan penggunaan teknologi, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tiffany. Baik, Kang Fayat, terima kasih. Lalu untuk Teh Wulan, apakah ada tanggapan atau pandangan Teteh sendiri terkait keberhasilan Isamsat ini? Kira-kira sistem seperti Isamsat ini apakah sudah atau pernah diterapkan di instansi Teh Wulan? Baik, Tefani, ya izin menambahkan ya, betul yang seperti dikatakan oleh Kang Faiz sama Tefani ya, di era digital ini pelayanan publik itu semakin dituntut untuk lebih cepat, mudah, dan transparan. Sehingga ya Samsat itu telah membuktikan bahwa membayar pajak kendaraan itu tidak harus datang ke kantor Samsatnya, tetapi dengan sistem online, masyarakat jadi bisa menghemat waktu, menghindari antrian, dan merasa aman untuk bertransaksi. Jadi prinsipnya itu sama ya, yang diadopsi oleh RSUD Jombang Kulon ini, di mana melalui aplikasi pendaftaran online yang bernama aplikasi Pendekar RS dan juga Simadu, pasien ini dapat mendaftar, memilih dokter, dan melihat jadwal pelayanan tanpa harus datang ke rumah sakit atau lama menunggu, dan juga dapat melakukan pengaduan secara online. Nah, prinsip yang ada kesamaan dari SMSAT dan RSUD Jamong Kulon, yang pertama itu adalah digitalisasi proses untuk percepatan layanan ya. Yang kedua ada integrasi data agar hasilnya akurat. Yang ketiga kemudahan akses dari mana saja. Yang terakhir mengenai transparansi dan keamanan data. Keberhasilan Esamsa sendiri jadi motivasi ataupun sebagai pelajaran bagi RSUD Jombang Kulon untuk memulai desain aplikasi yang sederhana, sosialisasi terhadap masyarakat mengenai aplikasi tersebut, dan memastikan sistemnya itu cepat dan handal, sehingga kepercayaan masyarakat itu menjadi apa namanya lebih besar kepada sistem kerja RSUD Jombang Kulon. Sehingga dengan mengadopsi Esamsa tersebut, RSUD Jombang Kulon jadi lebih siap memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, transparan juga bagi seluruh masyarakat RSUD Jombang Kulon. Terima kasih. Sekian, Tefani. Baik, terima kasih Teh Wulan atas pendapatnya. Lalu
Mungkin kita lanjut ke pembahasan terkait isu negatifnya ya, teman-teman gitu. Di sisi lain, kita juga perlu untuk mengetahui contoh isu negatif terkait smart governance ini agar kita bisa bersama-sama melakukan tindakan pencegahan agar kasus tersebut tidak terjadi di instansi atau unit kerja kita. Untuk isu negatifnya, di sini kami akan membahas terkait adanya praktik korupsi penerangan jalan umum atau PJU di Kabupaten Cianjur. Kasus dugaan korupsi dana hibah penerangan jalan umum di Kabupaten Cianjur ini bermula dari proyek tahun 2023 senilai 40 miliar yang bersumber dari hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lalu, apakah dari Akang Teteh ini ada yang ingin menyampaikan tanggapannya terkait isu ini? Silakan. Izin Akang Teteh, nah saya ingin menanggapi permasalahan ini. Jadi Akang Teteh, eh, pertama kasus korupsi dana hibah PJU Cianjur ini jelas memukul kepercayaan publik. Apalagi karena ini menyangkut fasilitas vital yang menyangkut keselamatan masyarakat. Lalu bagaimana eh, karena apa penyebab kegagalan dari segi penyebab apa atau kegagalan dari segi manajemen ASN itu penyebabnya dari mana begitu maksud saya. Pertama ini dikarenakan integritas dan akuntabilitas yang lemah. Karena di sini Smart ASN itu prinsipnya menekankan integritas sebagai pondasi. Di kasus ini adanya praktik pinjam bendera dan dugaan markup menunjukkan pejabat terkait tidak memegang prinsip akuntabel. Yang kedua, karena sistem pengawasan internal tidak efektif. Sebetulnya ini bukan hal yang utama ya, ini karena untuk penindakan secara mitigasi saja, yang utama tetap masalah integritas. Yang ketiga itu mengenai kompetensi teknis dan manajemen yang kurang. Kalau dalam Smart ASN di sini, kalau kita kaitkan, kompetensi meliputi pengetahuan teknis, manajemen proyek, dan kemampuan membaca risiko. Nah, itu yang belum dimiliki, yang menyebabkan kasus ini terjadi. Yang keempat, karena budaya kinerja yang tidak berorientasi hasil. Yang kelima, karena kolaborasi dan transparansi rendah. Ini juga menyangkut mengenai Smart ASN, karena di Smart ASN itu menuntut kolaborasi lintas pihak. Dalam hal ini di sub, inspektorat, masyarakat, dan media. Dan yang terakhir di sini mengenai kepemimpinan yang kurang teladan. Di dalam Smart ASN juga ini dituntut untuk memerlukan pimpinan yang menjadi role model tindakan integritas. Seperti itu, Tevani. Baik, terima kasih Kang Rian atas pendapatnya. Lalu, menurut Teknovia, bagaimana cara agar kasus tersebut tidak terulang kembali, Teh? Silakan. Baik, Tefani, seperti yang sudah dipaparkan oleh Kang Rian, inti dari kegagalan birokrasi termasuk kasus korupsi di PJU di Cianjur ini adalah kegagalan integritas. Konsep Smart ASN bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Kasus ini membuktikan bahwa sistem secanggih apapun akan rapuh jika integritas pejabatnya lemah, membuka celah untuk korupsi. Oleh karena itu, antisipasi agar kasus korupsi seperti PJU di Cianjur tidak terulang kembali, kita harus tinjau dari 3 sisi yang saling terkait. Pertama, dari sisi berakhlak, kita perlu memperkuat fondasi integritas. Tiap ASN harus memegang teguh nilai akuntabel dan kompeten, di mana penunjukan PPK maupun penyedia jasa harus berdasarkan profesionalisme bukan kedekatan. Kedua, dari sisi Smart ASN-nya juga kita harus memanfaatkan teknologi untuk mencegah korupsi. Caranya adalah dengan menerapkan sistem pengadaan digital yang transparan dan pengawasan proyek berbasis teknologi yang bisa dipantau secara real time, seperti melakukan pengadaan barang jasa melalui platform LPSE. Terakhir, dari sisi smart governance, kita perlu menciptakan ekosistem yang anti korupsi yang secara menyeluruh. Hal ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan sistem keuangan dan pengadaan, serta membuka ruang partisipasi publik yang luas agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Jadi pencegahan korupsi bukan lagi tanggung jawab individu ya Kang Teteh, melainkan bagian dari sistem yang solid dan transparan. Sekian dari saya Teh Fani.
Baik, terima kasih Teh Novia. Selanjutnya mungkin di sini Akang Teteh, apakah ada yang mengetahui cara untuk menghindari isu tersebut agar tidak terjadi di instansi atau unit kerjanya? Izin Silakan. Akang Teteh, Ya. saya mau berpendapat mengenai upaya pencegahannya. Jadi pencegahan agar tidak terjadi di masing-masing perangkat daerah itu, kita harus memperkuat peran pengawasan ya. Yang kedua, kita pastikan ASN yang melakukan pengawasan dan pembinaan, dalam kata lain di sini inspektorat, itu menjalankan prinsip Smart ASN secara konsisten. Berupa apa? Sebetulnya bukan hanya di inspektorat, tapi untuk semua ASN itu berupa integritas. Itu yang utama. Mungkin seperti itu, Teh, saran dari saya. Baik, terima kasih Kang Rian atas pendapatnya. Lalu terima kasih Akang Teteh atas sharing yang sudah diberikan. Dari sharing ini kita bisa melihat ya, terdapat berbagai pandangan dalam menanggapi isu-isu yang terjadi terkait perwujudan smart governance, baik dari sisi positif ataupun negatif. Lalu izinkan saya untuk menyampaikan closing statement berikut. Smart governance bukan sekedar penggunaan teknologi dalam pemerintahan, tetapi merupakan komitmen untuk menciptakan tata kelola yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memadukan inovasi digital, kolaborasi lintas sektor, serta integritas aparatur, kita tidak hanya membangun sistem yang efisien, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik. Masa depan pemerintahan yang cerdas ada di tangan kita, dan tanggung jawab kita adalah memastikan setiap kebijakan, program, dan pelayanan publik benar-benar membawa manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh warga. Sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh.